Dia ada model dia ada karetnya nggak ada. Ada karetnya. Dia aja. Ini yang bagus. Pakai sore kan. Soalnya kan pantai kan jadi bagus pakai itu. Iya. Pantai. Ini nanti Ini jadi berapa nih? Jadi berapa? Ini warna ini bagus loh, yang hijau ini. Dia maunya hitam. ini sampai warna satu Bang. Ini buat pilih aku juga. Banyak kan sebenarnya satu ya. Iya, ini emang size normal. Muat. 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 Muat ini kalau kanan. Ini kanan sama dengan kanan, nggak ada bebasan sama dengan mbak yang udah pegang. Iya, karena pakai kayak inner ya mbak. Iya, iya. Tapi ada juga di sini. Jadi orang pakai inner begitu dah. Atau kalau banyak beli ini, pakai inner ini juga bisa. Nih. Lagi. Kan hari ini seperti biasa, seperti kayak mungkin sekitar sebulan atau berapa minggu sekali aku selalu ke toko ngecek barang-barang gitu, selalu menyapa customer-customernya karena kan ini kan tokonya daerah Bekasi ya. Terus kayak gitu aku biasanya langsung menstylingin mereka gitu. Jadi mereka kalau mau bertanya gitu, jadi istilahnya customer tuh di situ raja kan. Jadi kayak raja dan ratu. Jadi misalnya bingung, aku warna apa ya? Aku cocoknya kalau kulit aku seperti ini, aku tinggi badan sih bagusnya yang apa? Nah, biasanya aku memberikan masukan ke mereka gitu. Happy nggak sih kak kalau ke toko gitu ketemu sama orang? Happy karena mereka pun juga excited kan, kayak senang bisa memberikan solusi ke mereka yang kayak kadang-kadang kan bingung ya, karena kan kita pun juga suka merasakan kayak gitu kan, dan kan fashion kan dari dunia aku jangan cuma dulu banget dan sekarang berkontribusi di dunia ini itu aku excited dan happy banget bisa membantu mereka yang kebingungan untuk mencari aku tuh cocoknya pakai baju apa ya, terus kalau misalnya aku lagi acara ini aku bagusnya pakai apa ya gitu. Ini bisnis baju yang di store-nya pertama di store. Ini pertama kali ya, pertama kali di sini. Manage-nya seperti apa sih kak? Maksudnya punya toko sendiri, online offline store sendiri. Sebenarnya memang sesuatu yang baru ya, banyak pelajaran yang aku ambil di sini, tapi semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Tentunya dengan tim yang kuat, nggak mungkin kita juga bekerja sendiri pastinya. Terima kasih juga buat tim aku juga yang selalu support dan kerjasamanya, karena memang bisnis ini apalagi di era yang sekarang ya itu memang nggak mudah, tapi alhamdulillah rezeki ada aja kita ambil. Tapi ini salah satu store, Ya. salah satu store yang maksudnya yang bikin kapal bersemangat, mungkin ya udah kelihatan lah hasilnya. Sebenarnya memang ini adalah cita-citaku dari dulu ya, memang pengen punya bisnis fashion dan alhamdulillah Allah kabulin di waktu yang tepat pastinya, dan memang karena kita bisnis sesuatu yang kita suka jadi ya kita ringan aja sih ngelakuinnya gitu. Tapi kalau bisnisnya kakak sering sharing nggak sama kak dia, kan kalian sama-sama bisnis ini juga nih. Dia sering ini, kita sama-sama support, jadi kan Tia juga punya baju apa namanya gamis ya. Aku suka pakai baju gamisnya dia, terus kalau misalnya kayak kemarin beberapa kali aku ada fashion shoot dia jadi host aku gitu. Jadi kita sih kalau teman-teman alhamdulillah mereka saling support. Terus
kayak teman-teman pengajian juga. Terus juga kalau misalnya kita lagi ada acara atau fashion show, mereka semua juga alhamdulillah masya Allah supportnya luar biasa gitu. Dan dirimu nemuin kendala apa selama itu dan penyerahannya? Kendalanya mungkin lebih ke ini apa ya, kan kita juga nggak cuma di Jakarta kan, kita ada agent di luar kota juga, jadi memang lebih ke produksi sih. Jadi misalnya kalau produksi di dalamnya itu telat gitu, misalnya kayak penuh, akhirnya tanggal launchingnya itu mundur, yang harusnya udah mundur, jadi kayak gitu sih, lebih seperti ke teknisnya aja sih. Untuk marketingnya sendiri, dirimu akhirnya belajar, oh ini harus pakai kayak gini strategi. Nah itu juga aku juga belajar tentang marketing, branding dan juga sales, karena terus terang aku pun juga bukan anak marketing sales, tapi ya ada juga yang tim bener-bener di bidangnya di sini, jadi kita sama-sama belajar, kita berkembang bersama. Jadi aku juga banyak belajar tentang digital sosial media juga, gimana cara berjualan selain di offline juga di online. Jadi pokoknya ini adalah baby aku lah istilahnya, baby yang memang aku urus dari nol dengan tim, dan kita semua belajar semua dari nol. Mulai di brand di brand Oh, iya. di brand lagi Branding. enggak dikasih harga berapa sih Kak? Mungkin Dibanderol. susah. Mahal-mahal nggak sih kan desain? Enggak, sebenarnya enggak sih. Ini reasonable semuanya. Range harganya di bawah ya 400 sampai 1 jutaan aja sih gitu. Ada juga yang seperti hijab cuma 100 ribuan. Terus ada juga ini apa namanya ciput, terus ada daleman baju juga cuma 100 ribu atau berapa, kalau lagi diskon cuma berapa puluh ribu. Jadi sebenarnya bervariatif, dan aku pengen ngasih yang harga yang affordable aja gitu, semua orang bisa pakai. Dan bahannya juga bahan yang berkualitas. Ya, dengan bahan yang kualitas tapi harganya harga affordable. Mau bisnis apa lagi sih Kak? Kan ini khusus untuk baju-baju cewek. Atau merambah bisnis lain gitu. Pengennya sih Apa yang lagi rame atau kakak masih mikir Rahasia. dulu? Pengen, karena kalau bisnis itu kan kita harus fokus ya, satu fokus kita iniin besarin ya. Kalau memang ada kesempatan yang lain yang pastinya pengennya pasti akan berkembang lebih depan. Sebenarnya bisnis banyak kesempatannya, cuman kita harus pelan-pelan aja sih, harus fokus satu-satu. Berarti ini mimpi Kapola Dari dulu, ya waktu dulu aku zaman model, tapi kan memang Allah udah mempersiapkan waktu yang tepat ya. Dulu kan menikah, punya anak, fokusnya lain, dan akhirnya ya Allah memberikan kesempatan untuk ya udah Paula fokus di sini, dan alhamdulillah dapat kesempatan itu. membagi waktu Kak dengan anak-anak seperti apa sih? Aman Kan sih, harus sekolah. karena aman semuanya kan. Ini kayak toko ini kan nggak harus setiap hari datang, mungkin paling sering tuh seminggu sekali. So far kerjanya semua lewat online, paling ke tempat tempat produksi, kita ada rumah produksi juga, aku paling datang ke sana paling 2 minggu sekali. Jadi memang semuanya bisa diatur sih. Banyak pesaing juga. Nah ya itu. Seperti apa mungkin? Ya kita berpositif thinking aja ya, kan sebenarnya Indonesia itu kan sangat kaya dan luas sekali. Pastinya dengan yang lain-lain juga itu membuat kita terpacu untuk memberikan yang terbaik untuk customer. Sharing dengan teman-teman desainer nggak sih Kak? Iya, aku kan punya sahabat desainer, ada Titis, terus ada Vivi Zubaidi, ada mereka yang udah duluan Ria Miranda, ya kita alhamdulillah mereka semua juga. Oh, Shiren Sungkar duluan kan, Zaskia, mereka sangat-sangat baik banget. Kalau misalnya aku tanya-tanya sesuatu itu, mereka sangat membantu gitu, karena mereka juga udah duluan di dunia fashion. Kakak kan artis ya, pengusaha ya. Mungkin nggak kalau untuk anak saya ke depannya mungkin diarahkan ke usaha, mungkin lebih baik berusaha terus kita bisa punya usaha sendiri next time mungkin. Iya. Untuk anak-anak. Pengennya gitu sih, doain aja ya. Iya. Kak, soal Kak Titis nih, sahabatan mungkin dari kapan sih? Dari waktu model, zaman dulu model. Dari model dia udah, makanya kita saling support semua baju-bajunya kita ini. Terus kalau kita ada acara kayak kemarin, karena dia udah punya customer yang ini, dia suka bawa customernya waktu itu. Pokoknya alhamdulillah pertemanan kita sehat dan semuanya saling support, dan ya bersyukur banget sih. Tapi dia tipe orang yang
bersahabat sama siapa aja? Oh, dia ekstrovert ya. Ekstrovert. Jadi kalau di dekat dia tuh kayaknya bawaannya tuh happy ya kan, bawaannya yuk semangat kerja yuk ini gitu. Saya kadang-kadang, Beb yang ini bagus Beb, yang ini gitu. Oke sih. Tapi kemarin kan sempat ada yang bilang kalau Kak Titis lagi dekat sama Gere ya. karena jiwa ekstrovertnya itu. Iya, dia sangat bergaul. Iya, nggak tahu itu ya. Kita doain aja lah ya yang terbaik. Siap, terima kasih. Perkembangan anak biasa politik kan kemarin biasa Enggak. kalau weekend. Kan ini ya kan bisa Iya, aja. enggak. Maaf ya, makasih Mas.